Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, kali ini pembahasannya luar biasa dan saya juga mendoakan kalian yang menyaksikan ini supaya benar-benar clear. Dan ini memang agak sadis, tapi pembahasan ini perlu dibahas, bicara mengenai psikologis banget supaya ke depan kamu atau lingkungan kamu atau teman kamu atau siapapun yang lagi kondisinya tidak stabil membutuhkan bantuan untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih serius ya. Bukan apa-apa, karena dampaknya sangat luar biasa seperti pria ini. Apa yang terjadi dengan pria ini? Berusia 26 tahun nih guys. Nah, kejadiannya adalah di tengah malam dia kelaparan, terus dia tidak tahu harus makan apa, katanya seperti itu. Dia kelaparan, dia kebingungan, akhirnya kucing kesayangannya juga itu kan. Kemudian dia sembelih dong, setelah disembelih ditanya, kejadianlah seperti ini gitu loh. Kemudian diwawancara, kenapa sih kamu melakukan tindakan seperti itu? Nah jawabannya ya kayak gitu. Nah kita akan menganalisa ekspresinya dari pria tersebut. Kenapa sih dia kayak begitu ya? Polres Bengkulu Utara mengamankan pria yang dituduh telah melakukan serangkaian mutilasi kucing. Rahmat Dhani, 26, warga Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Agra Makmur, Bengkulu Utara, ditahan setelah melakukan hal yang tidak wajar terhadap seekor kucing. Pelaku memutilasi, memasak hingga mengkonsumsinya. Perbuatan pelaku terkuak setelah ia memposting dan memamerkan kekejaman terhadap seekor kucing miliknya ke media sosial. Maksudnya apa coba? Astagfirullahaladzim. Selaku penyayang kucing, aduh bener-bener ini orang keterlaluan banget. Saya udah gak ngerti ya kayak gitu nih. Ini ada memang gangguan sih, udah jelas nih gangguan secara mental ya. Ini orang mengalami gangguan nih guys. Nah kalau kamu lihat udah kepalanya kelepas gitu kan kucingnya. Dan yang menyedihkan lagi adalah diposting dong sama yang bersangkutan. Saya ngelihatnya tuh ada tagkan dari orang. Jadi sebelumnya dia udah sempat ngeposting, cuman mungkin di delete atau gimana ya. Nah di Instagramnya ini juga dia memperlihatkan lagi. Nah videonya itu anak kucingnya itu belum keluar dari selaput ibunya. Dan ia mengatakan, kita buktikan kesaktiannya ya. Jadi di dalamnya itu ada anak kucing guys. Dan dia bilang bedah, ada kucingnya. Ya kamu lihat di situ ya di Instagramnya. Ini video-videonya yang udah tersebar lah ya teman-teman. Tapi saya nggak ngebahas itu. Saya udah mual banget nih, sumpah demi apapun. Tapi kalau nggak ngebahas ini, kalian nggak tahu persoalannya kenapa gitu. Jadi saya harus bahas ini gitu loh. Nah kemudian kita ngelihat sekarang ya. Tadi kan kita sudah lihat video-videonya. Kita ngelihat sekarang ekspresinya ya. Nah guys, ini ekspresinya, wajahnya pada saat diwawancara yang bersangkutan. Lagian juga pas kami lagi kelaparan tuh kebetulan. Pada saat lagi kelaparan itu kebetulan dia ngeliatnya ke bawah, ngejelasin ya, matanya tuh nerawang, kayak nggak fokus, nggak konsen. Di dalam itu Ado dia ngejelasin dengan penekanan anaknya 3 ekor. Di dalam perut ada anaknya 3 ekor. Jadi dia nggak nyambung antara pertanyaan yang diajukan sama jawaban itu, kayaknya nggak nyambung gitu loh. Maksudnya apa sih ini orang ngomongnya gitu? Di dalam perut kucing itu. Jadi saya bedah sendiri itu bang. Di dalam perut kucing itu kan pertanyaannya kenapa kamu melakukan tindakan itu gitu kan. Tapi dia ngejelasinnya, jadi ada kucing yang punya 3 anak itu gitu loh. Ini dari sini udah kelihatan ngomongnya tidak terkonek antara pertanyaan dengan jawabannya. Emang gangguan sih. Walaupun belum dianalisa ya, tapi udah jelas-jelas seperti ini, sadistis sudah pasti masuk nih kriterianya. Jadi saya bedah sendiri itu bang. Saya bedah sendiri intinya. Itu kenapa pakai bahasa Padang ya. Terus dia juga ngomong dengan penjelasannya. Lagian juga kucing itu tidak haram di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dan itu juga tidak haram di dalam ayat surat Al-Maidah, kata dia gitu. Jadi itu nggak apa-apa, boleh. kamu jangan bawa masalah agama. Terus udah mulai kesel dong yang wawancara. Udah dong kamu jangan bawa ke arah agama. Dia cuma ngeliatin doang gitu tanpa ekspresi wajah bersalah. Jadi guys, ini tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa apapun, datar aja. Jadi itu kan memang dan dia berpikir kayak memang nggak apa-apa, kenapa sih, memangnya di agama juga dia nggak dilarang kan, nggak apa-apa gitu loh.
Nah, dari ekspresi gambaran ini sih orang ini nggak merasa bersalah kalau itu tindakannya tidak ada rasa nyesal dan dia fine-fine aja. Bahkan menyatakan dalam agama kan nggak apa-apa gitu loh, seperti itu. Dia ngelakuin itu dan dia memposting, memperlihatkan dengan alasan dia kelaparan gitu loh. Nah, pertanyaan dari kita ini, kenapa sih sampai dia seperti itu? Ya, analisa itu seperti apa? Jadi kalau digambarkan seperti ini pembahasannya, kamu harus mengenali bahwa orang-orang seperti ini nih, ini adalah ciri-ciri dari orang yang mengalami gangguan mental ya. Nah, gangguan mental ini kalau saya lihat tanpa ekspresi, emang dia tidak melakukan tindakan terhadap manusia, tapi terhadap binatang aja udah tidak ada rasa empati. Nah, ini dikhawatirkan kalau kita mendengar kasus-kasus seperti ini, melihat ada kisah-kisah ada orang sampai melakukan tega menganiaya dan lain-lain, itu cikal bakal daripada psikopat ya. Nah, untuk dapat gambaran tentang psikopat itu saya memberikan ulasan lebih lanjut. Psikopat itu adalah seorang pembunuh yang antisosial, senang menyendiri dan tidak mampu menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Sebenarnya beberapa orang dengan gangguan ini terlihat normal, bahkan memiliki kehidupan yang sukses. Namun mereka cenderung akan melakukan manipulasi atau melakukan berbagai macam perilaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi untuk orang-orang psikopat ini, dia ciri-ciri tadi seperti yang saya sampaikan ya, dia antisosial, dia nggak senang apabila bersama dengan orang lain, dia senang sendiri gitu-gitu loh. Kemudian dia melakukan penyiksaan juga terhadap binatang dari sejak kecil. Nah, itu gambarannya ya. Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa psikopat adalah orang di sekitar kita, di kantor, di kampus, atau orang duduk di sebelah denganmu, di angkot menuju tempat kerja. Ketika orang psikopat diminta untuk ditunjukkan gambar-gambar kekerasan fisik, aktivasi otak yang terlibat dalam empati, nyeri terlihat tinggi. Namun orang pengidap gangguan ini, otak yang ketika mereka membayangkan orang lain dalam situasi tersebut, tidak ada aktivitas otak yang terjadi di daerah tersebut. Yang mengejutkan, aktivitas otak atas perasaan gembira justru tinggi. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri seseorang yang psikopat. Oke, ciri-ciri daripada orang psikopat pertama adalah motif dan niatnya itu sadis. Jadi pada saat dia alasannya untuk melakukan tindakan tertentu mau pada binatang maupun pada manusia, yaitu udah niatnya itu udah gak baik dan sadis. Maka ini terjadi dengan si orang tersebut ya. Pelaku ini dia sadis, dia melakukan tanpa rasa bersalah. Tadi kan kamu udah dengarkan penjelasan aku kalau dilakukan penelitian bahwa bagian tertentu dari otaknya pas kalau orang misalnya ada kejadian yang tidak enak itu apa yang dominan. Nah, kalau orang psikopat ini justru yang dominan pada saat melihat kejadian-kejadian yang menyakitkan atau sadis, malahan dia perasaannya tuh dia happy. Maka tadi kalau kamu lihat dari ekspresi wajahnya, dia sempat menyeringai pada saat dia bilang kucing tersebut. Jadi ini kok inline ya dengan ekspresi wajah orang tersebut. Kalau kamu lihat tadi videonya, dia sempat mengeluarkan ekspresi wajah yang tersenyum gitu loh. Untuk yang kedua, orang-orang psikopat itu biasanya dia pintar bicara dan mempesona. Ya, untuk orang-orang tertentu itu tadi ya. Dan kamu lihat sendiri kan yang bersangkutan pasti wawancara tuh kayaknya pintar banget ngomongnya walaupun nggak nyambung dan mempesona. Jadi untuk orang-orang psikopat kayak agak serem juga ya. Kita nggak tahu teman kita tuh psikopat apa enggak ya, dia ngomongnya mempesona dan lain-lain. Tapi dia senang dengan sadis, dia senang dengan perilaku-perilaku yang berdarah-darah gitu kan. Nah, sebenarnya gampang sih kalau misalnya kamu lihat dari daily sehari-hari. Caranya gimana? Kamu lihat deh, kalau orang yang penyayang binatang tuh dia jarang banget, gak bakal banget dia itu akan melakukan tindakan sadis seperti itu. Makanya penting banget ya kalau masa kecil, apabila kamu punya anak nih, anak kamu dari kecil dikasih hewan peliharaan itu bagus banget. Justru kalau misalnya dia gak punya hewan peliharaan, dia benar-benar sendiri. Dia nggak punya siapa-siapa, sahabat nggak punya, teman nggak punya, orang tua nggak bisa deket, dia benar-benar sendiri. Nah, itu agak-agak serem tuh gitu. Nah, kemudian juga dia senang dengan hal-hal yang sadis itu dari kecil. Apa yang ditonton itu jadi perhatian tersendiri loh. Kalau misalnya dari kecil tontonannya udah sadis, tontonan itu nggak semata-mata dari film atau TV ya, tapi bisa juga dari tontonan dari orang tua. Misalnya orang tua itu sering banget mukulin atau misalnya melakukan tindakan-tindakan yang berdarah-darah atau seperti itu deh, yang sadis-sadis, terus kemudian dia tuh nahan perasaannya, itu juga bisa menstimulasi si anak ini menjadi gangguan seperti itu. Walaupun orang psikopat juga punya bawaan dari gangguan di syarafnya seperti itu. Next, untuk
orang-orang psikopat, dia juga seorang pembohong ulung. Jadi kalau dia ngomong itu pasti udah bohong semua isinya gitu. Jadi dan itu bisa meyakinkan orang lain bahwa apa yang disampaikan tuh kayaknya bener banget, padahal sebenarnya itu nggak benar. Jadi manipulasi tingkat dewa ya. Jadi kalau misalnya kamu cewek terus terpesona, ingat loh, karena tadi kan dia mempesona, orangnya pinter ngomong, bluffing. Nah ini agak hati-hati karena nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba dia sadis gitu kan. Nah itu agak-agak serem loh. Kalau misalnya kamu mau mengenal orang tersebut ya kamu lihat nih orang ini kecilnya didikannya seperti apa. Kemudian juga dia punya hewan peliharaan gak sih? Itu penting banget ya. Sama tanaman dia sayang nggak? Gitu-gitu loh. Kalau dia nggak penyayang berarti dia ada kecenderungan bisa ngelakuin hal seperti itu. Karena dia nggak punya empati. Maka penting banget sejak kecil anak-anak tuh diajarkan empati. Empati itu apa sih? Merasakan apa yang orang lain rasakan. Dengan cara apa sih? Misalnya dielus gitu kan, berbagi. Jadi elus adeknya, sayang adek. Nah itu hal-hal seperti itu penting banget. Kemudian empati juga bisa disimulasi dengan orang tua mengajarkan perasaan. Jadi nanya sama anaknya nih, apa perasaan kamu gitu loh. Jadi diajarkan. Kemudian pada saat anaknya sedih, orang tua tuh bisa menyatakan perasaan dengan mengeluarkan statement begini, mama prihatin, kamu sedih banget ya kehilangan teman kamu sedih banget ya mainan kamu tuh rusak gitu-gitu. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Nah itu penting banget dari sejak dini dilatih ya, agar tidak terjadi seperti gangguan mental tersebut gitu loh. Baik banget sekali lagi untuk orang tua, dari kecil anak tuh punya hewan peliharaan tuh penting, bagus banget sih. Kalau misalnya mau kelinci, mau kucing gitu kan. Kalau saya di rumah saya tuh ada kelinci Anggora, ada otter aja ada 3, ada baby otter, kemudian juga ada kucingnya tuh ada 2 dan ini mau melahirkan. Jadi kayak pas lagi saya ngebahas konten ini kayaknya ngilu banget gitu, ngerti gak sih? Karena kita kan penyayang binatang ya, begitu ngeliat kayak gini aduh ya ampun gitu loh. Udah gitu di rumah saya tuh ya sebagian belakangnya ya itu udah digunakan sama tempat bermainnya mereka. Jadi segitu sayangnya gitu. Terus kita bawa jalan-jalan, terus kita panggilin dengan nama-nama tertentu, jadi punya nama-namanya gitu loh. Jadi ada namanya Charlotte gitu kan, namanya Ola, panggilannya Ola, tapi sebenarnya dia adalah Charlotte gitu loh. Kemudian ada namanya Mina kucingnya, kemudian ada namanya AA. Kalau yang AA tuh saya ambil dari Bandung. Namanya AA Geri. Itu AA Geri juga dia sendiri yang pilih namanya. Jadi pas lagi pulang perjalanan dari Bandung dia ngomong doang, namanya siapa? Geri gitu kan. Dia pas ngomong Geri dia sedih ngeong gitu. Oh berarti bener namanya dia Geri. Maksudnya kita penyayang binatang dengar kayak gini kan sedih ya. Aduh ya ampun kok bisa sih. Nah kemudian apalagi sih yang terjadi dengan orang-orang psikopat ini? Yang keempat adalah licik dan manipulatif. Ya udah pastilah bohong, licik, manipulatif, apapun yang disampaikan itu manipulatif. Tadi kan dia menyampaikan apa? Pakai ayat guys. Jadi dia menyatakan boleh kok makan kucing tuh karena ayat dari Al-Quran. Masya Allah, ya Allah. Bukan Masya Allah, ini Subhanallah. Kemudian orang seperti ini yang berikutnya adalah masa kecilnya suram. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, pasti ini kecilnya nih dia pasti penyendiri, nggak punya siapa-siapa gitu kan, sampai kucing hamil aja disembelih sama dia. Jadi ini orang introvert banget karena dia nggak tahu bertukar pikiran, dan bagi dia kalau lapar tuh makan kucing gitu. Kenapa nggak mesen? Kenapa nggak makan itulah Indomie ya? Apa kayak gitu kan? Makan apaan gitu kan bisa ya? Tapi kita ngomong kayak gini untuk orang yang normal, ini kan nggak normal. Kemudian yang berikutnya lagi adalah minim perasaan. Tadi udah saya sampaikan ya, minim perasaan itu adalah emosi. Jadi emosi itu pada saat dia sedih, dia kecewa dan segala macam itu ditahan perasaannya, nggak pernah diungkapkan. Jadi kalau diungkapkan itu kayak tabu, kayak nggak mungkin. Jadi itu membuat dia kemarahan, kebencian itu sangat-sangat bergelora. Yang berikutnya selain itu apalagi sih, aspek lainnya yang ketujuh adalah suka menyiksa hewan. Nah ini konflik banget kan. Dia tidak melakukan mutilasi untuk manusia loh, untuk hewan, tapi clear banget bahwa ini orang punya kecenderungan. Walaupun sebenarnya saya nggak bisa ngeluarin statement begitu saja, tapi dari perilaku yang dilakukan ini ada kecenderungan menuju ke arah sana. Butuh banget alat ukur tambahan secara psikologis ya. Kemudian solusinya untuk orang-orang seperti ini apa? Ya dia harus direhab, bukan rehab ya, mungkin dipenjara dulu kali ya. Kemudian dia dapat pendekatan secara psikologis karena cikal bakal nanti tuh bisa ke manusia loh orang tersebut ya guys.
Jadi pengobatannya ini selain tadi menurut saya sih harusnya di penjara juga. Kemudian dia harus dapat psikolog ya, jadi dia dapat psikoedukasi, kemudian juga dapat psikiater untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian juga dia diajarkan untuk teknik-teknik mengenal emosi, dinyatakan tentang masalah aturan-aturan. Kemudian dia juga harus banyaklah treatment lainnya harus didapatin penanganan yang lebih lanjut. Jadi jangan didiemin, jangan dibiarkan karena nanti bisa hal yang lebih besar lagi yang dilakukan. Nah, itu gambarannya dari apa yang terjadi dengan individu yang melakukan penyembelihan terhadap kucing peliharaannya. Nah, kesehatan mentalnya menjadi hal yang penting banget teman-teman. Apalagi kita mau mendekati Hari Kesehatan Mental Sedunia tanggal 10 Oktober. Please banget kamu jaga mental kamu. Caranya gimana kamu jaga mental? Untuk jaga mental itu kamu perlu untuk ada tempat penyaluran emosi kamu. Kamu perlu untuk sharing, jangan menahan perasaan kamu. Kemudian juga kamu harus bisa mengelola emosi kamu dengan cara berolahraga, dengan cara bergaul, keluar, kemudian ada aktivitas sosial yang positif. Kemudian juga tidak overthinking malam. Kemudian juga kamu punya support system yang baik. Jadi orang tua, keluarga itu penting banget untuk menjadi support system kamu. Kemudian juga sahabat, teman-teman lainnya. Dan kamu juga boleh untuk memelihara binatang. Kemudian juga boleh dengan cara memelihara tanaman, menyiram tanaman seperti itu. Dan itu hal-hal yang membuat kamu punya bonding dengan makhluk lainnya ya. Jadi jangan sendiri aja, jangan di kamar aja, jangan overthinking sendiri. Jangan nahan semuanya sendiri, hati-hati dengan pemikiran kamu, oke? Nah, kalau kamu kebingungan tidak tahu solusinya kemana, kamu bisa ke aku aja, ke Poppy Psikolog untuk kamu bisa menceritakan permasalahan kamu di sana. Dan juga di Poppy Psikolog banyak kok tayangan-tayangan psikologi yang bisa kamu follow, yang bisa kamu pelajarin di situ. Penting banget untuk kesehatan mental kamu jadi hal yang utama dibanding apapun, oke? Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.